Selamat malam. Assalamualaikum, Dok. Malam, Bung. Baik, sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini, Dok, kami penasaran dengan sebuah video yang menunjukkan adanya bukan satu dua tapi banyak belatung di bagian organ intim wanita. Apakah memang bisa terjadi hal seperti itu di organ tubuh manusia begitu ya, mengeluarkan belatung, Dok? Cik, ini suara saya terdengar nggak? Soalnya saya kecil banget suaranya. Ya. Terdengar ya? Terdengar. Jadi, baik. Jadi setelah tadi saya melihat video utuhnya, pertanyaan pertama, apakah betul keluar belatung begitu ya? Memang ada penyakit yang memang saya tadi nyari beberapa paper yang sekiranya ada bukti ilmiah begitu. Kalau satu masuk ke dalam kulit itu ada memang genital myiasis namanya. Sama di kulit yang lain juga ada, kebetulan yang penyakit yang saya bilang ini di kulit kelamin begitu. Tapi masuk ke dalam kulit tembus begitu. Jadi ada larva, dia tinggal di bawah kulit kita. Tapi kalau pada video tadi itu menurut saya kalau untuk pasti memang harus di forensik dan segala macam ya. Tapi secara sekilas gitu kita bisa lihat itu adalah suatu rekayasa sebenarnya. Jadi memang mungkin ya itu diberikan saja gitu, belatung atau ulat apapun itu diberikan saja ke dalam kemaluan si wanita begitu. Nah ternyata ada juga kelainan seksual yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi namanya formicophilia ya, formicophilia. Jadi semacam orang yang ada namanya nekrofilia, itu dia tergila-gila terhadap mayat begitu misalnya, jenazah yang udah meninggal gitu ya. Nah kalau formicophilia ini terhadap salah satu bagian dari zoofilia. Ada orang yang berhubungan badan dengan anjing, dengan kucing gitu ya, dengan hewan yang lain misalnya. Ya ini berhubungan badan berkaitan dengan insek ya, atau serangga, itu ada juga begitu memang. Salah satu bagian dari itulah gitu. Mungkin saja gitu. Dan kita kan nggak tahu nih video ini diambil dari mana, apa dari situs-situs yang porno gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi kemungkinan besar itu bukan di dalam tubuh manusia timbul belatung seperti itu, kecil kemungkinannya. Kecuali ada sakit luar biasa di kaki, misalnya seseorang penderita diabetes mellitus atau kencing manis, kemudian kakinya luka, dia nggak sadar, lalu ada lalat bertelur di situ. Yang perlu dipahami adalah larva seperti itu adalah bagian, larva itu kan tidak tiba-tiba, pasti ada yang menaruh di situ. Itu adalah bagian siklus dari insekta atau hewan atau apa namanya ya, hewan ya, serangga untuk berkembang biak gitu kan. Ada telur, larva, nimfa, imago. Itu bagian dari siklus insekta atau serangga berkembang biak. Nah belatung itu adalah larvanya begitu. Jadi kalau misalnya ada yang di situ berarti ada akses dari luar, nggak mungkin timbul di dalam. Jadi nggak mungkin di dalam tubuh kita nih, misalnya di usus gitu di dalam timbul belatung, itu nggak mungkin. Karena dia harus ada yang mengantarkan di situ, biasanya lalat gitu. Gitu. Termasuk juga jadi, di saluran. Jadi besar itu ada rekayasa. Gitu. Baik. Termasuk juga untuk saluran terkait itu juga tidak memungkinkan bisa mengeluarkan larva seperti itu ya, di saluran kalau tersebut. Di dalam nggak mungkin. Misalnya mungkin, nih, mohon maaf ya, dari rahim gitu keluar gitu banyak, itu hampir tidak mungkin ya, tidak mungkin gitu ya. Tapi kalau misalnya mohon maaf di vagina bagian luar ada ulat 3 biji gitu ya, 3 buah ulat masuk di dalam tumbuh begitu, itu mungkin. Kenapa? Ada papernya saya baca barusan gitu. Jadi tumbuh di dalam kulit yang namanya myiasis tadi, genital myiasis itu ada. Tapi kalau seperti itu seperti ditabur itu, ditabur saja gitu dari luar. Nah, untuk tumbuh kembangnya larva itu apakah memang juga dibutuhkan area yang luka terbuka seperti itu, Dok? Sebenarnya bukan untuk berkembang biakan, harus ada yang naruh telur di situ. Ini kan nama percobaan, ada kan percobaan penemu, saya lupa siapa namanya. Intinya harus ada misalnya lalat yang atau serangga lain itu, serangga terbang itu yang memberikan telurnya di situ, gitu loh. Kalau belatung itu pada misalnya daging busuk ya atau apa, itu ada lalat yang memberikan di situ, yang membawa telur dari larva itu di situ. Gitu. Termasuk juga untuk organ
reproduksi ini apakah juga dimungkinkan ketika seseorang menyimpan telurnya di sana? Atau serangga bertelur di sana bisa berkembang biak? Di area organ reproduksi ini apakah dimungkinkan, dok? Bisa saja. Tapi kalau sebanyak itu nggak mungkin. Bukan nggak mungkin ya. Kecil kemungkinannya. Kalau ditanya bisa. Kalau Mas pernah lihat ada video yang lain, di kepala orang itu ada pernah belatung banyak. Di kaki ya waktu itu video juga ada. Dan itu realita. Banyak gitu ya. Ada luka misalnya nih, tadi saya bilangnya, orang sakit diet gula, kencing manis. Lalu itu kan biasanya kakinya kan kadar gulanya tinggi. Lalu kadar gula di pembuluh darah di kaki juga tinggi. Luka membusuk. Kalau luka membusuk nanti ada belatung di situ kan. Karena ada untuk memakan, pasti ada. Kalau daging busuk itu datang belatung nanti gitu. Telurnya dari lalat. Nah itu bisa berkembang biak. Di situ banyak gitu misalnya ya, ada 5.000 gitu ya lalatnya, banyak sekali bisa gitu ya, ratusan gitu. Tapi kalau dalam video ini kita nggak tahu, soalnya organnya juga bagus tuh. Tidak dari luar tidak terlihat ada pembusukan. Gitu. Jadi, tapi ya kita harus periksa lebih lanjut. Nggak bisa kalau hanya video. Kalau melihat sekilas ada kemungkinan ya katakanlah rekayasa atau mungkin ada semacam kelainan begitu ya? Betul, yang disebut tadi formicophilia namanya. Oke. Apakah akan ada dampak dengan hal seperti itu, dok? Pasti ada dampak kesehatan ya. Seperti apa nih? Kan kita kan nggak tahu itu dia larinya kemana. Yang jelas pasti ada iritasi, mungkin ada perlukaan di situ, infeksi sangat mungkin, karena kita tahu organ wanita itu kan ada banyak pembuluh darah di situ, sangat banyak bakteri di situ. Gitu. Jadi itu kan video sekilas aja, kita nggak tahu tuh setahun lagi atau 3 bulan lagi orang itu seperti apa dampaknya. Jadi bisa infeksi, bahaya banget gitu. Jangan ditiru. Bisa ya. Kalau secara psikologis bagi yang nonton juga tentu ada dampak besar ataupun juga kecil. Tapi kalau secara kedokteran sendiri, dok, ini secara kesehatan sendiri, dengan melihat video itu apakah juga akan berdampak bagi yang nonton videonya? Ya, pertama itu adalah video porno ya, jadi tidak baik untuk dilihat. Yang kedua, tergantung orangnya ya. Ada yang mungkin malah teride gitu ya untuk mencoba begitu, mungkin saja. Karena yang namanya mungkin bukan menular tapi terinspirasi itu ya? Mungkin ada gitu. Karena manusia itu kadang ingin meniru apa yang dia lihat gitu. Yang ketiga ya menjijikan gitu. Jadi dampaknya itu ya belum tentu. Cuman ya sebaiknya tidak perlu diviralkan dan ditutup begitu saja. Kalau bisa dihapus gitu. Itu tidak mendidik juga sih kalau menurut saya. Betul, setuju. Apalagi nanti kalau dilihatnya sama di bawah usia begitulah. Ini yang kami takutkan. Namun yang pasti juga tidak kecil kemungkinan untuk bisa seperti itu begitu ya di video ya, dok ya. Kecuali kalau memang ada kelainan yang sengaja. Tapi kalau melihat sekilas, dok, larva itu apakah memang terlihat oleh dokter sendiri benar atau memang larva buatan, artinya bohongan? Betul itu, ulat beneran kayaknya. Bergerak kan soalnya kan. Bergerak banyak lagi kan. Benar sih, cuman seperti ditabur lalu dimasukkan ke dalam vagina lalu mereka melakukan itu sih kayaknya. Ini nampaknya juga lebih ke mungkin ada kelainan, mungkin lebih begitu dok ya, kira-kira ya, kelainan. Iya, dan kemungkinan besar bukan pasti ya. Jadi biasanya kalau mungkin ini buat tayangan pornografi ya, bisa jadi gitu, karena di dalam tayangan pornografi itu sendiri juga dia ada subsegmen tertentu kan. Ini kebetulan juga kita bahas sebenarnya di dunia kejiwaan ya, kedokteran jiwa itu di kedokteran itu dibahas ini. Jadi ada yang suka kekerasan, ada yang suka ditusuk, ada yang tadi suka sama hewan, ada yang suka sama aneh-aneh gitu ya. Dan itu salah satu bentuk kelainan itu. Nah pada ini juga ada. Nah ini ada segmen tertentu nih. Jadi industri pornografi juga merangkul ya orang-orang yang untuk mencari audiens gitu, cari duit juga ujungnya terhadap kelainan-kelainan seperti ini. Gitu. Jadi ini mungkin ya salah satu bagian dari tayangan video porno mungkin gitu ya. Dan ini bisa jadi juga bagian dari kelainan jiwa juga ya, selain kelainan gangguan jiwa. Gangguan jiwa ya. Wow. Gangguan jiwa kan ada yang besar, ada yang ringan, ada yang ringan, ada yang berat gitu ya.
Jika betul ya, ini adalah orang yang sengaja dan suka hal yang seperti ini, ya ini adalah bagian dari gangguan jiwa gitu. Sama seperti tadi, ada seseorang yang suka berhubungan badan dengan mayat misalnya. Atau ada orang yang suka, orang dewasa suka berhubungan badan dengan anak kecil, namanya pedofilia gitu. Ini sama, ini suka berhubungan berkaitan dengan hewan gitu. Ada namanya penyakit. Pasti ada. Baik, mudah-mudahan ini juga tidak menjadi sebuah inspirasi. Ya, kita sepakat lah, sebaiknya jangan diviralkan, sudah saja segera tutup gitu ya. Apalagi bisa, ya takut-takutnya nanti dilihat juga sama anak-anak lah yang bukan peruntukannya melihat hal-hal seperti itulah. Baik ya, Dok, terima kasih sudah langsung on air di PRFM malam hari ini. Selamat malam, salam sehat selalu, Dok.